Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebaran binomium Poisson dan normal. Setiap peristiwa akan mempunyai peluang yang penyebarannya mengikuti suatu pola yang disebut distribusi probabilitas variabel acak. Variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Variabel acak dibagi menjadi dua, yaitu sebaran variabel acak diskret dan sebaran variabel acak kontinu. Variabel acak diskret adalah variabel acak yang nilainya berupa bilangan bulat, dapat dihitung dan terhingga. Dalam variabel acak ini terdapat distribusi probabilitas diskret yang mengambil nilai 1 dengan probabilitas P dan nilai 0 dengan probabilitas Q sama dengan 1 min P yang disebut distribusi Bernoulli. Sebaran variabel acak diskret terdiri atas sebaran peluang binomium dan sebaran peluang Poisson. Yang kedua adalah variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu dinyatakan sebagai variabel yang nilainya dapat berbentuk pecahan atau desimal. Variabel ini jika digambarkan pada grafik maka akan berbentuk sebuah garis dalam interval tertentu. Variabel acak kontinu ini terdiri dari sebaran peluang normal. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebaran peluang binomium atau binomial. Binomial sangat membantu dalam melakukan perhitungan peluang suatu kejadian, terutama dalam percobaan pelemparan koin atau dadu yang tidak seimbang. Menurut Pontoh 2015, binomial merupakan distribusi berubah acak diskret. Penulis lain, Marta 2015, mengatakan binomium merupakan cara mencari peluang kejadian dari suatu percobaan. Untuk rumusnya sendiri itu Px sama dengan K sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N kurangi X faktorial dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Berikut ini adalah contoh soal sebaran peluang binomium atau binomial. Sebuah perusahaan komputer menghasilkan chip-chip komputer. Chip-chip ini selalu diuji kualitasnya. Pengalaman menunjukkan bahwa 0,5% dari chip-chip yang diuji rusak. Setiap harinya perusahaan menghasilkan 800 buah chip. Berapakah probabilitas bahwa pada hari tertentu 5 chip akan rusak? Diketahui N sama dengan 800, P 0,005, dan Q 0,995. Untuk rumusnya tadi sudah ada penjelasan yang tadi. Px sama dengan 5 sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Untuk ini tuh hasilnya Q ya, ini. Dan kita tinggal masukkan angka-angkanya, kemudian kita hitung. Dan ini hasilnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sebaran peluang Poisson. Sebaran peluang Poisson adalah distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Sebaran peluang Poisson dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Contoh soal. Sebuah toko kue memiliki 40 mesin oven. Probabilitas sebuah mesin oven mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,04. Tentukan probabilitas dari dua oven yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Diketahui N sama dengan 40, P 0,04, X2 dan mu sama dengan N kali P 40 dikali 0,04 sama dengan 1,6. Ditanyakan Px sama dengan 2. Jawab, Px sama dengan mu kali mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktor sama dengan 1,6 pangkat 2 dikali 2,71828 pangkat min 1,6 per 2 faktor sama dengan 0,258. Sebaran normal adalah sebaran peluang kontinu yang paling penting dan paling banyak digunakan dalam statistika. Grafik sebaran normal selalu berada di atas sumbu X. Grafik ini berbentuk seperti lonceng. Luas daerah grafik ini selalu sama dengan 1 unit persegi.
Rumus dari sebaran normal adalah fx sama dengan dalam kurung 1 per akar 2 pi sigma kuadrat e min setengah kuadrat dalam kurung x min mu per mu kuadrat kuadrat. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal nomor 7. Berdasarkan kecenderungan orang melihat TV, terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindah sekitar setelah 12 menit dengan standar deviasi 3,5 menit. Berapakah probabilitas seseorang menonton TV akan menonton 30 menit lebih? Baik, kita akan menggunakan rumus X sama dengan 30, Z sama dengan X min mu per sigma. Kita masukkan 30 min 12 per 3,5, yaitu hasilnya 5,14.